Oke, baik. Sebelumnya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:17, izinkan kami, Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Profesor Dr. Gadis Menarsari, Dr. Magister Kesehatan. Kemudian yang kami hormati Senior Manager Corporate R&D Kalbe, Bapak Duyanto Hari Nugraha. Kemudian Corporate R&D Officer Kalbe, Ibu Dalika, dan juga Corporate R&D Manager Kalbe, Bapak Andre. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan hadir di ruangan ini, dan juga kepada para undangan yang berbahagia yang hadir di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan izinnya di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi Ristek Kalbe Science Award tahun 2025. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga yang akan memandu acara di hari ini. Dan sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan di hari ini. Yaitu nanti akan ada sambutan dan pembukaan acara oleh Ketua LPPM dan dilanjutkan dengan sosialisasi Ristek Kalbe Science Award tahun 2025 dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu, kita mulai acara ini dengan sambutan dan pembukaan acara oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Profesor Gadis Menarsari. Kami silakan. Terima kasih Mbak Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peneliti di Universitas Airlangga. Selamat pagi Pak Rianto, Bu Velika dan Pak Andri atas kehadirannya pada pertemuan di pagi hari ini di gedung GKB. Ini gedung kebanggaan kita, salah satu gedung kebanggaan kita ya, Pak Rianto. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat bisa hadir di gedung GKB, Nano GKB ya. Ya Pak ya, namanya Nano GKB. Kalau GKB saya familiar, sampai Nano jadi saya lupa. Oke, baik. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti sosialisasi tentang award ya, Science Award 2025 dari Ristek Kalbe, di mana ini merupakan mungkin ya dari Ristek Kalbe ini sudah sering ya melakukan kegiatan ini, tapi mungkin dari UNER ini juga pernah, tapi mungkin lama gitu ya. Tapi mungkin individual yang bisa mengikuti kegiatan ini. Tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan arahan sosialisasi tentang Science Award ini. Bapak dan Ibu para peneliti Universitas Airlangga dan juga Bapak Andre, Bu Velika, dan Pak Dianto, bahwa yang kami undang ini adalah mewakili peneliti-peneliti dari Universitas Airlangga, di mana beliau adalah wakil-wakil dari atau bahkan ketua ya dari riset group yang ada di Universitas Airlangga. Kami mempunyai kurang lebih 150 lebih riset group, di mana terdiri dari beberapa rukun ilmu ya. Mulai ilmu kesehatan, sains and teknologi, life science, kemudian sosial humaniora, dan teknologi and engineering. Jadi total kita sebenarnya di Universitas Airlangga ini mempunyai 17 fakultas gitu ya. Tetapi untuk pasca dan fikia ini mungkin sudah tidak level S1 ya. Tapi kalau Vikia itu di Banyuwangi, Pak. Jadi ini mungkin hanya mewakili. Sedianya kita akan hybrid ya, tetapi karena ini tadi ada gangguan operasional. Seperti kalau delay pesawat gitu ya, biasanya gangguan operasional. Ini kita ikut-ikut gitu. Nah, tapi alhamdulillah ini sudah sangat
cukup banyak yang hadir, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Riset Group. Harapannya nanti dari Riset Group ini Pak Rianto nanti akan diteruskan ke riset grupnya masing-masing, disebarluaskan, terutama nanti untuk riset grup yang terkait dengan riset Kalbi ini. Jadi Bapak dan Ibu para peneliti, sekali lagi kami berterima kasih. Ini kesempatan emas buat kita untuk bisa apply nanti sebisa mungkin ya, submit proposal untuk kegiatan riset Kalbi ini. Dan mudah-mudahan mohon maaf Pak Rianto, ini saat-saat semuanya sibuk menguji, sibuk masih menyelesaikan tugas-tugas rutin sebagai dosen dan peneliti tentunya. Memang banyak penelitian yang sekarang juga harus segera diselesaikan karena ini sudah menjelang juga laporan kemajuan gitu nih. Tetapi alhamdulillah ini responnya mungkin cukup bagus sih, banyak yang mau, banyak yang memanfaatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti sosialisasi ini membawa berkah gitu deh, sehingga seluruh RG sebisa mungkin bisa apply gitu deh. Mudah-mudahan ya Pak Rianto, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu peneliti sekalian tawaran ini sekali lagi sebisa mungkin tidak disia-siakan dan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin di tengah kesibukan penelitian di riset group masing-masing. Tapi tentu di riset group mempunyai tim-tim ya, mempunyai tim-tim sehingga tawaran-tawaran yang banyak ini sebisa mungkin juga bisa dibagi rata begitu ke peneliti-peneliti di riset group Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Rianto, Bu Felika dan Pak Andre dan juga para peneliti UNER. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Gadis atas sambutannya. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sosialisasi dari Ristek Kalbi Science Award tahun 2025 kepada Pak Dwi Antoni Nugraha. Kami silakan. Terima kasih Mbak Dinda. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya saya terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan juga untuk bisa sosialisasi. Terima kasih buat PPM, Prof. Gadis, Ayah, dan Bapak Ibu peneliti semua di sini gitu ya. Mungkin kenalan sedikit lagi gitu ya. Kami di sini bertiga gitu. Ada Pak Andre di belakang gitu ya, dari Corporate R&D juga. Ada Bu Felika dari Corporate R&D dan saya juga dari Corporate R&D. Kebetulan kami pertama kali ke sini gitu ya. Walau saya sendiri sebenarnya alumnus UNER. Cuman dulu saya sekolahnya masih di kampus Bu. Saya farmasi Bu gitu ya. Saya farmasi alumnus masih di kampus Bu. Oh iya. Maaf saya pakai kacamata kayaknya. Ya, Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan nanti sosialisasi hari ini gitu ya bisa Bapak Ibu dari peneliti UNER bisa berkontribusi atau ikut banyak gitu ya, karena sebenarnya kami juga sangat terbuka, ruang lingkupnya cukup lebar di Kalbe gitu. Jadi mudah-mudahan semua tadi kelompok risetnya bisa berkontribusi ikutan. Jika berlama-lama saya izin mungkin kita lihat sedikit video terkait dengan RKSA, harapannya bisa memberikan gambaran untuk RKSA ini seperti apa gitu ya. Are you a visionary researcher with groundbreaking ideas in healthcare research? Do you dream of seeing your innovation make a real-world impact? The Ristek Kalbi Science Awards, RKSA, are back for 2025. This year, we spotlight the Pentahelix to strategically unite academia discovery and industry's application. With government's framework, community's insights, and media's awareness, generating truly impactful healthcare solutions.
Our award proudly targets 3 critical categories in health advancement. The first category consists of driving breakthroughs in pharma, biopharma, and allogeneic cell therapy. The next category focuses on accelerating e-health, medical devices, and diagnostics. And the final category highlights innovating in health foods and beverages and natural products. Across these transformative research categories, artificial intelligence emerges as a key enabler. Proposals leveraging AI will hold a distinct advantage. Here's a look at the RKSA 2025 timeline. Don't forget to mark your calendars. And finally, the judges. RKSA 2025 is your opportunity to shape Indonesia's healthier future through your innovations. Join RKSA 2025 for healthier Indonesia. Itu tadi video singkat soal RKSA, nanti kita coba masuk ke dalam seperti apa. Mungkin sedikit nanti daftar isinya, jadi kita akan sedikit kilas balik terkait dengan KLB dan RKSA itu sendiri. Kemudian nanti akan ada tema, kategori, persyaratan, timeline, kriteria penilaian, dan jurinya siapa aja. Saya sedikit soal kilas balik ke soal KLB, Bapak Ibu. Mudah-mudahan KLB udah cukup terkenal ya di UNER ya, si Prof. Mudah-mudahan selain farmasi, KLB cukup terkenal, mudah-mudahan ya, gitu. Karena kebetulan KLB ruang lingkupnya cukup besar, Bapak Ibu. Jadi kalau dulu kami hanya di farmasi, sekarang kami sebagai healthcare, Bapak Ibu. Kalau gambarannya sebesar apa? Ada lebih dari 40 perusahaan di bawah KLB Group. Jadi kita mulai dari obat, kemudian pangan fungsional, kemudian kita mulai sampai ada animal health gitu ya, medical device, layanan, genomik dan segala macam, itu KLB ada semua, Bapak Ibu. Jadi skopnya saat ini kita berbicara sebagai healthcare company gitu ya. Nah, memang tujuannya KLB Pharma sendiri gitu ya, harapannya kita terus menyediakan solusi kesehatan untuk masyarakat di Indonesia. RKSA sendiri, nah RKSA sendiri sebenarnya dimulai tahun 2008, Bapak Ibu. Jadi 2008 saat itu tuh masuknya sebagai awarding saja untuk penelitian-penelitian yang sudah selesai. Nah, jadi tahun 2008 kami mulai RKSA memberikan awarding ke penelitian-penelitian yang sudah selesai. Tapi selanjutnya kita bergerak menjadi seperti research grant gitu, Bapak Ibu. Kita memberikan pendanaan terkait dengan proposal-proposal penelitian. Jadi bukan lagi penelitian yang sudah selesai. Nah, ini kami juga menggandeng dulunya sih Ristek Green gitu, Bapak Ibu ya, makanya namanya RKSA, tapi sekarang udah bisa tetap namanya RKSA karena ini legacy kami gitu ya. Nah, kita menggandeng juga saat ini di Design Tech gitu ya, untuk program RKSA ini. Kenapa ada RKSA? Sebenarnya sedikit bercerita, founder kami, almarhum Dr. Bun gitu ya, dulu untuk mengembangkan produk pertamanya gitu, itu mencari dana penelitian sulit banget. Sampai akhirnya ketemu seorang pengusaha, dikasih dana sama pengusaha tersebut dan dibilang, kalau kamu mau melakukan penelitian, kamu harus buka usaha farmasi gitu. Akhirnya beliau berkomitmen, beliau harus punya usaha farmasi, nantinya beliau bisa membantu peneliti-peneliti di bidang farmasi. Awalnya dari komitmen seperti itu, Bapak Ibu, yang terus berlanjut. Nah, ya, tujuannya untuk meningkatkan standar kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk RKSA sendiri kita ngambil gambaran tahun 2021. Jadi tahapannya tuh ada pra-proposal, ada presentasi, dan nanti ada research grant-nya. Gambarannya di tahun 2021 saat COVID, ini sekitar ada 282 yang masuk pra-proposal, 30 yang terpilih untuk proposal utuh, kemudian 9 yang terpilih untuk presentasi, dan 3 yang mendapatkan research grant. Ini sekilas pemenang RKSA ya Bapak Ibu, maaf agak kecil, tapi gambarannya
itu bisa terkait stem cell, kemudian habis itu ada in vitro diagnostik, nah kemudian ada pangan fungsional gitu ya, obat jelas gitu ya. Jadi ini skopnya memang cukup lebar Bapak Ibu, tidak hanya terkait dengan obat saja gitu. Nah untuk tahun ini tema yang kami ambil itu terkait dengan pentahelix. Harapannya penelitian-penelitian dari Bapak Ibu gitu ya yang berpotensi ini akan bekerja sama dengan KB, di sini industri gitu ya, KB-nya, dan kita nanti akan menarik government untuk menyediakan policy-policy agar itu hilirisasinya bisa diperlancar. Kemudian hasil penelitiannya nanti kita akan gandeng media untuk publikasi agar lebih impactful, biar lebih dikenal lagi, dan pada akhirnya nanti akan masuk community atau ekosistemnya gitu. Harapannya seperti itu dari konsep pentahelix ini. Jadi penelitian Bapak Ibu harapannya nanti bisa lebih berdampak gitu ya. Kita masuk kategori Bapak Ibu, ada 3 kategori yang di dalam RKSA tahun 2025 ini. Kategori pertama terkait dengan pharma biofarma dan allogeneic cell therapy. Kategori kedua terkait dengan e-health, alat kesehatan, diagnostik. Kategori ketiga terkait dengan makanan, minuman, dan produk bahan alam. Catatannya, di tahun ini jika Bapak Ibu menggunakan atau mengaplikasikan AI, itu nanti ada poin tambahan. AI tidak menjadi keharusan, tapi jika mengaplikasikan AI di dalam penelitiannya ada poin tambahan Bapak Ibu gitu. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Mungkin kategori pertama terkait dengan pharma dan biofarma. Nah kalau pharma dan biofarma sepertinya cukup jelas gitu ya, obat baik itu small molecule atau biologic gitu ya. Ini topiknya ini yang sekarang lagi fokus memang ada di onkologi, metabolic syndrome, healthy aging, immuno-onkologi, personalized treatment, dan vaksin Bapak Ibu. Nah, ini untuk pharma dan biofarma. Untuk allogeneic cell therapy, di sini terkait dengan metode pengobatan dengan memanfaatkan sel donor untuk mengobati orang lain yang diproduksi secara massal, gitu ya. Topiknya bisa ATMP, Advanced Therapy Medicinal Product, Bapak Ibu. Kemudian ini bisa terkait dengan manufacturing scalability. Nah, di sini saya mau menyampaikan juga kalau topik penelitiannya untuk RKSA ini tidak murni hanya untuk menjadi produk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengembangkan metode, mengembangkan proses yang scalability-nya lebih baik. Gambarannya mungkin saya ambil contoh paling gampang mungkin memang untuk yang area allogeneic cell therapy ini Bapak Ibu develop mediumnya. Medium untuk ekspansi selnya. Medium untuk ekspansi sel itu udah dekat kaitannya dengan hilirisasi Bapak Ibu, karena mediumnya itu udah bisa langsung dipakai gitu. Mediumnya tidak harus registrasi, tapi mediumnya itu bisa langsung dipakai gitu. Jadi ini tidak hanya sekedar untuk produk akhirnya saja, in proses stepnya, metodologinya gitu ya, itu juga bisa masuk. Termasuk di sini bioprocessingnya gitu ya, kemudian platform AI-nya gitu. Ya, jadi skopnya cukup lebar, tidak hanya untuk produk jadinya, tapi prosesnya pun, metodologinya pun itu juga bisa masuk. Nah, kemudian e-health gitu. Di sini udah banyak ya Bapak Ibu kalau e-health ya, AI dokter gitu ya. Sekarang Halodoc juga ada kerjasama mungkin dengan AI dan segala macam. Hal-hal seperti itu juga kita tangkap Bapak Ibu, karena itu bentuknya layanan. Karena itu juga masih masuk dalam skop bisnis kami. Gitu. Jadi di sini mungkin juga kaitannya ini udah bukan lagi apoteker atau dokter yang buat. Ini mungkin teman-teman yang di ilmu komputer atau matematik gitu. Nah, ini akan banyak teman-teman di situ yang buat. Alat kesehatan. Nah, alat kesehatan sini juga cukup lebar Bapak Ibu, luas instrumen, aparatus gitu ya. Baik untuk mendiagnosis, menyembuhkan atau bahkan membentuk struktur. Bisa masuk kardiologi, imaging gitu ya, hemodialisis gitu ya, personal health, digital AI-nya. Nah, ini juga bisa saya kasih contoh mungkin kalau Bapak Ibu tahu hemodializer gitu ya. Kita kalau penelitiannya tidak harus Bapak Ibu membuat hemodializernya, alatnya itu nggak harus. Dalam hemodializer itu ada filter. Di dalam filter ada membran. Bapak Ibu bisa buat membrannya dari polisulfon misal gitu ya. Membrannya aja dari polisulfon itu juga udah dekat dengan hilirisasi Bapak Ibu dan bisa langsung dipakai gitu. Nah, kebetulan kemarin ada pertanyaan dari teman-teman yang
bidangnya di material science gitu. Bisa ikut nggak di sini? Saya material science. Nah, saya kayak buat filter. Oh, itu nyambung banget sama kayak di alat kesehatan. Nah, jadi bisa masuk di situ Bapak Ibu. Kemudian bahkan mungkin Bapak Ibu yang di teknik elektro atau mungkin kembali lagi tadi matematika dan AI atau ilmu komputer, hasil data-data CT scan, X-ray dan segala macam itu dibuat platformnya, itu juga masuk di alat kesehatan Bapak Ibu. Gitu. Jadi penelitian-penelitian terkait itu yang bisa mengembangkan itu, nah, itu bisa masuk di sini. Di diagnostik ini juga kami ada salah satu skop bisnis kami di diagnostik gitu ya, in vitro diagnostik, baik itu mungkin di sini yang saya agak sorotin Bapak Ibu, kalau layanan molekular testing ini banyak gitu ya. Nah, ini yang saya agak sorotin di sini ini kita juga menerima untuk pengembangan diagnostik untuk non-human Bapak Ibu. Jadi penelitian Bapak Ibu misal yang ada dari pertanian atau peternakan, ada penelitian terkait dengan in vitro diagnostik atau diagnostik untuk hewan gitu, bisa masuk di dalam topik di sini Bapak Ibu. Jadi ini nggak cuma untuk manusia. Kasih contoh mungkin kalau sekarang hewan besar gitu, untuk ngecek apakah hewannya hamil atau tidak itu masih dengan manual, pakai tangan, kadang telat, kadang waktu pas ngecek akhirnya keguguran gitu ya. Nah, hal kayak gitu itu jadi salah satu yang kita lihat area pengembangan untuk non-human diagnostik. Kategori ketiga terkait makanan, minuman, kesehatan. Nah, poinnya yang makanan, minuman, kesehatan ini Bapak Ibu, topiknya memang di healthy aging gitu ya, muscle health, gut health, infant and pregnancy, metabolic syndrome gitu. Catatannya adalah ini fungsional ya Bapak Ibu, pangan fungsional. Kebetulan kalau di Kalbe kita fokusnya ke pangan fungsional. Mungkin kalau ada yang tahu Fitbar, tahu ya. Benar-benar itu Kalbe Bapak Ibu. Ya, sengaja kita bukan Fitbar apa, snack sehat gitu ya. Nah, gitu. Hydrofoco, ya itu juga Kalbe Bapak Ibu. Nah, atau mau lebih ini yang kalau lagi hamil atau apa Prenagen, saya bukan promosi ya, tapi maksudnya memperlihatkan itu skop bisnisnya, itu yang ingin dicari. Yang lebih advance lagi Entrasol, Diabetasol, ya, Peptisol, itu pangan-pangan fungsional untuk kondisi-kondisi klinis tertentu. Dan itu masuk di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meneliti hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah, kemudian produk bahan alam. Nah, di sini bisa terkait dengan produk dan sediaan yang berbasis bahan alam ya. Ini metabolic syndrome, fokusnya degeneratif, digestif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian habis itu weight loss. Nah, kemudian ini bisa terkait dengan API-nya, bahan aktifnya Bapak Ibu. Sebagai contoh, salah satu bisnis yang lagi kami kembangkan jahe merah. Jahe merah itu asli Indonesia. Itu kita kembangkan raw materialnya Bapak Ibu. Mulai dari yang sifatnya konvensional, kita gandeng petaninya, kita gandeng yang punya lahannya dan segala macam, sampai yang sifatnya non konvensional kami pakai biofermentasi, plant cell fermentation gitu ya. Gitu. Nah, itu kita ada penelitian seperti itu. Jadi terkait dengan raw material ini juga bisa mengambil hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup luas. Nah, saya masuk ke persyaratan umum Bapak Ibu. Kalau persyaratan umumnya, yang pertama peneliti wajib WNI Bapak Ibu. Karena kami juga company asli Indonesia, kami harapannya peneliti Indonesia yang kita support. Gitu. Jadi syaratnya WNI, tidak ada syarat umur. Nah, silahkan selama WNI dan mau itu posisinya di mana aja. Bagi gambaran kemarin ada yang dari Rusia, itu juga daftar dan segala macam selama WNI. Gitu. Silahkan. Catatan yang kedua, penelitian harus diselesaikan dalam 12-18 bulan Bapak Ibu. Nah, jadi harapannya penelitian ini nanti yang proposal yang diajukan bisa diselesaikan 12-18 bulan. Nah, peneliti dari lembaga penelitian gitu, baik itu pemerintah, swasta, perguruan tinggi gitu, penelitian harus disahkan oleh institusi asalnya. Nanti harus ada approval letter dari institusi asalnya. Peneliti wajib menyerahkan sponsor approval statement jika penelitian yang dilakukan
itu sudah atau sedang menerima pendanaan dari yang lain. Jadi kita bisa co-funding. Jadi kami open untuk co-funding, gitu ya. Jadi kalau lagi mengajukan penelitiannya juga cukup besarnya ada dari pendanaan yang lain, mau ikut ke sini juga itu masih bisa Bapak Ibu. Nah, alur prosesnya terkait dengan RKSA ini sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat akun di website RKSA Bapak Ibu. Nah, websitenya ada di selebarannya, mungkin dari kalau sudah dapat. Kemudian dari situ Bapak Ibu melakukan pengisian data pribadi dan riwayat penelitian. Saya sedikit meng-highlight soal data pribadi dan riwayat penelitian, di mana riwayat penelitian ini akan menjadi salah satu faktor kritikal Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan nanti upload protokol, penelitian-penelitian yang terkait dengan proposal yang diajukan. Jadi misal mengajukan proposal untuk metodologi tertentu gitu ya, pengembangan metodologi tertentu. Harapannya nanti di riwayat penelitian Bapak Ibu bisa mengupload bukti-bukti penelitian terkait dengan itu. Kenapa? Karena itu dijadikan dasar nanti untuk penilaian di dewan juri. Kenapa dijadikan dasar untuk penilaian dewan juri? Karena harapannya kalau PI-nya itu sudah expert, subject matter expert, waktu penelitian 12 sampai 18 bulan itu tuh visible Bapak Ibu. Harapan kami 12 sampai 18 bulan itu selesai. Dan waktu penelitian itu bisa diselesaikan oleh subject matter expertnya. Gitu. Kalau yang belum pernah berkecimpung di situ kemudian masuk, nah ini harapan khawatir kami itu tidak selesai dalam waktu segitu. Gitu. Kemudian akan masuk ke tahap selanjutnya untuk Bapak Ibu submission pra proposal gitu ya Bapak Ibu beserta dokumen administratif yang lainnya. Saya kasih catatan lagi Bapak Ibu, submission pra proposal nanti ada contohnya. Ini bukan proposal berlembar-lembar, enggak. Bapak Ibu cukup mengisi 1 halaman aja di website kami. Jadi tidak dipersulit, 1 halaman aja dan dokumen administratifnya bisa di-download di situ semua template-nya. Nanti Bapak Ibu isi 1 halaman di situ saja untuk pra proposal. Kalau lolos nanti sampai masuk ke proposal, baru nanti diminta upload proposal utuh. Tapi untuk tahap pertama pra proposal itu nggak sulit Bapak Ibu, cuma 1 halaman itu aja. Dari situ nanti Bapak Ibu diminta melakukan self assessment. Habis mengisi pra proposal, Bapak Ibu melakukan self assessment. Kenapa ada self assessment? Biar Bapak Ibu tahu dinilainya dari aspek apa, dan biar Bapak Ibu juga bisa mengoptimalkan data-data pendukung untuk pra proposalnya. Kalau Bapak Ibu tahu dinilainya dari sisi apa, gitu. Dan ini nanti bisa membantu dewan juri untuk memberikan penilaian terhadap pra proposal Bapak Ibu. Karena di sebelah self assessment nanti ada catatan gitu ya. Kenapa Bapak Ibu menilai pra proposal Bapak Ibu dengan nilai segitu? Ya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan self assessment, nanti ini akan masuk ke kelengkapan administratif, dicek oleh panitia. Catatannya Bapak Ibu, kalau lewat dari H-7 nanti tidak akan ada feedback dari kami ya. Jadi kalau ngisinya udah salah, outputnya cuman lolos atau tidak. Tapi kalau sebelum H-7, kami masih bisa feedback Bapak Ibu, ada kurang apa, ya, ada yang nggak jelas apa dan segala macam. Jadi harapannya jangan di akhir-akhir gitu ya, jangan di akhir-akhir, agar kalau memang ada kekurangan kami bisa feedback. Nah, jadi Bapak Ibu pra proposalnya bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk dinilai oleh dewan juri. Dari pra proposal yang sudah submit nanti akan dipilih 30 pra proposal gitu ya, yang akan masuk tahap submission proposal. Gitu. Di tahap submission proposal ini Bapak Ibu nanti dikasih guideline-nya proposalnya seperti apa, tapi ini kembali lagi ini guideline-nya umum gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang saya rasa sih sudah terbiasa dengan menulis proposal, rasanya guideline kami itu simpel banget gitu ya. Jadi nanti ada bisa di-download template-nya dan guideline-nya. Bapak Ibu diminta mengisi proposal utuh, kemudian nanti akan masuk ke tahap penjurian pra proposal. Oh maaf, sedikit catatan, saat Bapak Ibu mengisi proposalnya, itu sama Bapak Ibu nanti ada self assessment lagi. Karena kriteria penilaiannya nanti akan sedikit berbeda di proposal. Nah, di sini juga Bapak Ibu harapannya kalau tahu kriteria penilaiannya seperti itu,
nanti bisa mengoptimalkan proposalnya. Gitu. Kemudian akan masuk penjurian proposal, akan dipilih 9 proposal terpilih untuk nanti masuk ke sesi presentasi. Dari 9 yang terpilih, sesi presentasi nanti di hari yang sama juga pengumuman. Baru habis itu nanti 3 yang terpilih akan masuk ke Monet. Gambarannya seperti itu. Dan untuk dokumen administratif gitu ya. Nah, ini seperti tadi ada data pribadi, ada research paper, paten gitu ya, penghargaan penelitian gitu. Catatannya mungkin kalau untuk paten, Bapak Ibu, kalau misal patennya belum approve gitu ya, belum granted, Bapak Ibu bisa kasih laporan progresnya aja. Bukti submission, bukti berita acara paten untuk masuk publikasi kajian umumnya gitu ya. Jadi itu bisa, tidak harus paten yang granted. Kalau masih dalam on progress, silahkan di-upload di situ. Nah, kemudian habis itu di dalam pra proposal ini nanti seperti tadi ada participant agreement letter, ada approval letter, ada research flow. Ini harapannya nanti Bapak Ibu bisa kasih gambaran besarnya penelitian Bapak Ibu itu seperti apa dan apa yang akan dilakukan di proposal ini. Gitu. Nah, kemudian tadi surat persetujuan sponsor jika relevan. Timeline-nya Bapak Ibu, jadi untuk pendaftaran dan pra proposal kita tunggu maksimum 14 Agustus ya, berarti hitungan dengan minggu ini mungkin sekitar 3 minggu lagi gitu ya. Nah, dan catatannya seperti tadi, ini bukan untuk proposal utuh, ini baru pra proposal aja Bapak Ibu, yang tadi 1 halaman aja nanti kita lihat. Kemudian nanti akan ada evaluasi, akan ada dari sini dipilih proposal yang terpilih tadi 30, kemudian dikasih waktu sekitar 1 bulan untuk menggenapkan proposal utuhnya. Kemudian akan ada evaluasi proposal dan di Desember nanti presentasi dan awarding. Nah, kita masuk ke kriteria penilaian. Kriteria penilaian oleh Dewan Juri ya Bapak Ibu. Maaf. Jadi ada 4 poin dalam kriteria penilaian. Yang pertama terkait dengan luaran. Luaran ini kita lihatnya dari TKT-nya Bapak Ibu ya. TKT-nya. Jadi nanti bobotnya 30%. Ada standarnya, TKT sekian sampai sekian nilainya sekian, TKT sekian sampai sekian nilainya sekian. Bapak Ibu silahkan akses sendiri, gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan urgensi atau kebutuhan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, potensinya ini dinilai dari total nilainya sekitar 25. Ini dinilai dari 3 aspek: kesesuaian dengan kebutuhan, apakah penelitian ini dapat menjawab kebutuhan, dilihat dari customernya ada dan dampaknya. Jadi customernya banyak atau enggak, sama dampaknya untuk customer itu sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ada atau tidaknya produk layanan sejenis. Jadi kompetitornya ada atau enggak yang sejenis dengan yang kita ajukan. Gitu. Yang ketiga terkait ada atau tidaknya komponen AI. Nah, ini tadi additional poinnya Bapak Ibu. Bobotnya 5%. Nah, di sini juga ada grading-gradingnya. Nilai 3 itu EA-nya kayak gimana, nilai 5 EA-nya kayak gimana, nilai 7 EA-nya kayak gimana, nilai 9 EA-nya kayak gimana. Kemudian substansi riset, ini bobotnya 20% gitu ya. Riset dapat memberikan nilai tambah gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita lihat layaknya kayak novelty-nya dia. Kemudian yang keempat nih tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, area of expertise. Ini bobotnya 25% sendiri. Untuk melihat tadi latar belakangnya Bapak Ibu, dinilai dari publikasinya dan dinilai dari apakah pernah meneliti produk sejenis sebelumnya. Gitu. Ini 25% sendiri Bapak Ibu. Makanya tadi tolong disesuaikan proposal yang disubmit, kemudian habis itu riwayat penelitiannya disesuaikan dengan proposal yang disubmit agar bisa memaksimumkan nilai di sini. Gitu. Karena riwayat ini udah 25% sendiri. Kemudian masuk ke proposal Bapak Ibu, ada 3 penilaian setelah Bapak Ibu memberikan proposal utuhnya akan dinilai lebih dalam lagi. Pertama substansi riset, added value-nya gitu ya. Ini keunggulannya seperti apa dinilai lagi, bobotnya 25%, EI-nya seperti apa dinilai lagi, bobotnya 5%, kelayakan hasil. Nah, kalau tadi luarannya kita nilai dari TKT, kalau di tahap proposal karena udah lebih dalam lagi, nanti
kita menilai dari dua aspek Bapak Ibu untuk kelayakan hasil TRL dan DRL-nya. Teknologi readiness level sama demand readiness level-nya. Jadi dari sisi teknologinya ready, dari sisi demand-nya ready. Gitu. Nanti dikombinasi dua ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga melakukan evaluasi self assessment juga, silahkan dinilai sendiri. Dari kami nanti timnya ada business development yang menilai hal tersebut. Gitu. Kemudian terkait dengan yang ketiga, ini kelayakan pengembangan gitu Bapak Ibu, kita menilai dari aspek metodologi, aspek anggaran, aspek timeline. Jadi kesesuaian metodologi, kesesuaian anggaran dan timeline. Untuk proposal seperti ini, untuk presentasi penilaian yang sama dipakai, hanya nanti akan dinilai langsung oleh dewan juri. Gitu ya, tanya jawab langsung dengan dewan juri. Kalau ini proposal dinilai dari dokumennya, kalau saat presentasi nanti langsung ditanya langsung oleh dewan juri. Penilaiannya sama. Ya. Untuk dewan jurinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada Prof. Amin, ada Bu Rizka. Ini kebetulan juga beliau alumni UNER gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada Dr. Roy, ada Prof. Ketut, ada Dr. Ines, sama ada Pak Yuyus. Gitu. Ini mewakili masing-masing bidang keilmuannya. Gitu. Jadi biar bisa saling mengisi dan fair, tidak hanya terkait dengan masalah obat aja gitu ya. Nah, gitu. Ada yang di diagnostik, ada di genomik, gitu ya. Nah. Untuk nanti saat masuk ke presentasi ditambah 2 lagi jurinya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada Prof. Taruna sama Pak Sijohan. Ini mungkin saya akan kasih lihat sedikit terkait dengan registrationnya seperti apa. Yang tadi saya sampaikan pra proposal itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya Bapak Ibu. Kita lihat. Bapak Ibu bisa akses ini. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan register. Nanti isi form seperti biasa Bapak Ibu, gitu ya. Setelah registrasi sukses, Bapak Ibu bisa login. Nah, di sini nanti akan mengisi data pribadi dahulu, gitu. Dari foto, nomor, HP, afiliasi. Education background. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi riwayat penelitian, research experience ini Bapak Ibu. Di sini tadi salah satu penilaian yang akan dijadikan dasar untuk poin tadi research expertise itu kan. Experience-nya, publikasinya, patennya, award yang pernah diterima. Jadi tolong disesuaikan. Dan Bapak Ibu, di sini kita bisa submit lebih dari satu proposal, satu PI silakan submit lebih dari satu proposal, itu kita terbuka. Jadi tolong nanti yang diupload disesuaikan. Kalau ada 5 proposal yang disubmit, ya berarti yang diupload tambah banyak gitu ya. Nah, disesuaikan dengan proposal yang disubmit. Nah, ini proposalnya Bapak Ibu. Cuma 1 halaman ini aja. Ya, ada tadi terlihat. Jadi Bapak Ibu diminta mengisi 1 halaman itu aja. Bapak Ibu setelah itu akan self assessment. Jadi ada apa aja poinnya tadi udah saya sampaikan, skornya berapa, kenapa Bapak Ibu menilai seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa membantu Dewan Juri juga untuk melihat proposal Bapak Ibu. Nah, setelah itu akan masuk ke komite Bapak Ibu. Kita akan lihat administratifnya dahulu. Gitu. Kalau ada butuh di revise, kita akan request untuk revise. Kalau nggak ada, masuk ke penjurian. Nah, akan dipilih 30 yang masuk harus submit proposal itu, masuk ke submission proposal.
penjurian proposal, kemudian masuk ke presentasi dan nantinya awarding. Kemudian yang terpilih akan kita lakukan non-F. Ya, jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu untuk registrasinya tidak sulit gitu ya, kita tidak memperibet gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ada ide penelitiannya atau apa silahkan aja nanti di submit gitu ya, disesuaikan gitu diisi praproposalnya. Ini informasinya Bapak Ibu, maaf saya sedikit koreksi, alamatnya nggak pakai www ya Bapak Ibu ya, langsung tadi klb-rksa.com. Dan di sini ada nomor WA yang Bapak Ibu mungkin kalau hari ini tidak sempat untuk bertanya di sini, silahkan bertanya langsung di nomor WA yang ada di websitenya. Mungkin ini slide terakhir dari sosialisasinya. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Duyanto atas penyampaian materinya. Mungkin Bapak Ibu sekalian setelah ini akan kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya atau mengetahui lebih detail terkait Ristek Kalbe Science Award tahun 2025. Oke, Bapak Ibu sekalian mungkin kita mulai izin. Kami mulai dari mungkin Prof. Garis ada pertanyaan. Kami persilakan Bu. Ya, mohon izin ini kepada Ibu ini mumpung masih ingat. Terima kasih Pak Dianto dan Bu Felika. Mohon izin ya Bapak dan Ibu, saya mendahului karena saya mau pamit sebentar lagi. Oke, terima kasih paparannya luar biasa dari Ristek Kalbe dan rasanya kita antusias ini semuanya ya, karena harapannya cukup besar karena juga tadi banyak privilege yang disampaikan. Dan juga mungkin saya ingin menyampaikan ke Bapak dan Ibu peneliti, di situ ada jurinya, itu adalah komandan kita di DIPTI, yaitu Prof. Ketut Atnyana. Beliau adalah Direktur DPPM. Jadi mungkin riset-riset Bapak dan Ibu yang sudah disubmit di DPPM yang kemarin mungkin masih bisa ya. Ya katanya boleh ini ada bantuan pendanaan. Kenapa? Ada co-funding ya boleh. Jadi ini mungkin yang pertama ingin saya sampaikan. Yang berikutnya tadi mungkin mohon izin Pak Duyanto tentang persyaratan nih. Apakah tadi harus ada nah ini tidak perlu verifikasi atau approval dari lembaga penelitian ya, maksudnya karena di sini kami dari LPPM yang mengelola, cukup peneliti ini memang dari lembaga penelitian. Apakah dalam hal ini di UNER ini nanti harus melalui approval LPPM ataukah boleh langsung? Mohon izin, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, besarnya pendanaan per proposal berapa Bapak? Nah ini pasti pertanyaan penting ini ya Bapak dan Ibu, karena kalau besaran keseluruhan dana mungkin banyak ya, 15M mungkin ya. Tambah nolnya. Saya berharap 15M supaya mendapatkan kesempatan lebih besar. Ya. Jadi mungkin ada batasan per proposal besarannya berapa maksimal gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Garis pertanyaannya. Mungkin menjawab yang pertama, apakah bisa langsung submission atau harus ada approval dahulu. Nah, kalau di sini sih kami memang mencantumkan ada approval letter proses. Jadi minta approval dari LPPM-nya, surat persetujuan dari institusi pengusulnya. Harapannya kenapa seperti itu? Harapannya nanti kalau dapat fundingnya disupport, karena ada beberapa administratif yang harus dilakukan gitu. Jadi memang harapannya nanti kalau penelitiannya dimajukan, kalau nanti dapat gitu ya, harapannya memang administratifnya pun nanti kita dibantu untuk pendanaan ini nanti, karena dari kami kalau dari swasta ya kita kan tinggal transfer aja gitu ya Prof ya mungkin ya. Nah cuma memang kami ada beberapa yang zaman dulu banget gitu, ada beberapa hal yang mungkin ini jadi pelajaran buat kami karena ternyata sepertinya tidak disupport sama
Nah, institusi pengusulnya, hingga kami yang mau kasih dana pun jadi bingung. Gitu, ini udah menang, dananya mau keluar nih lewat mana gitu ya. Nah, gitu. Padahal kami udah siap dananya. Waktu itu akhirnya sampai mundur 1 tahun, Prof. Gitu, mundurnya 1 tahun. Jadi mungkin ini jadi dasar kami, harapannya ada approval dari institusi pengusulnya gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua terkait besaran. Secara normatif semuanya dari total 3 penelitian ini 1,5 miliar. Kalau kita total atau bagi rata itu 500 juta, 500 juta, 500 juta gitu ya. Tapi apakah harus 500 juta plek gitu ya? Enggak, Bapak Ibu. Pengalaman kami di sebelum-sebelumnya, silakan Bapak Ibu mengajukan RAB-nya. Misal ternyata 600 juta, tapi itu tuh rasional. Yang turun 600 juta Bapak Ibu. Jadi normatifnya kami memang 1,5 miliar gitu. Tapi kalau RAB-nya Bapak Ibu itu rasional, kita turunkan sesuai RAB-nya. Tidak ada dibagi 3 harus 500 gitu, tidak ada Bapak Ibu. Kalaupun nanti misal 600, 700, ya kalau itu rasional itu yang kami turunkan. Gitu. Gambaran dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan takut, nanti jangan dipas-pasin 500. Kalau ternyata 502 juta ya 502 juta nggak apa-apa. Kalau ternyata 600 juta ya 600 juta nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi nggak harus dipas-paskan 500, monggo sesuai RAB-nya. Gitu. Bahkan kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau seandainya saya dari teknik elektronik penelitiannya cuma 200 juta, emang saya harus ngajuin RAB 500 Pak? Oh enggak harus gitu ya. Kalau emang 200 juta karena berhubungan sama AI-nya gitu ya, ya udah itu yang diajukan, silahkan gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti melengkapi RAB-nya serasional mungkin gitu. Nah, dari kami fleksibilitas itu terbuka, tidak harus saklek 500 Pak masing-masing pemenang. Mungkin seperti itu. Iya. Silahkan dibuat sendiri, Prof. Kemudian mungkin sedikit tadi, jadi approval letter kita buat sendiri ya. Iya, silakan. Jadi ini mungkin sekalian ke Bapak Ibu peneliti. Jadi karena memerlukan approval letter, mohon pengajuannya tidak mepet-mepet ya Bapak Ibu. Jadi, kalau sekarang sudah punya ide mau co-funding dan sama penelitian yang terdahulu, monggo sekarang bisa diajukan, disiapkan ya Pak approval letter. Kemudian pertanyaan berikutnya, besaran dana sekali lagi. Kan tadi TRL-nya boleh ya, mulai TRL 1 sampai 9 boleh ya. Nah, apakah besaran dana itu menyesuaikan dengan TRL-nya enggak kira-kira? Tidak menyesuaikan dengan TRL, Prof. Jadi menyesuaikan sesuai dengan penelitiannya. RAB-nya, kalau penelitiannya memang baru di TRL 3 tapi memang dananya butuh besar, ya kita sesuai dengan RAB-nya. Oke, baik, matur nuwun. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, paparannya cukup menarik. Jadi mudah usulannya gitu ya. Itu membuat kami mungkin semangat gitu ya. Cuman juga mungkin yang pertama terkait dengan punishment-nya adakah gitu ya, karena ini juga misalkan batasan tadi 1 tahun hingga 1,5 tahun itu ada waktu yang harus kita penuhi, kemudian kami kan tidak terpenuhi apa begitu. Nah kemudian apakah perlu kita butuh juga mitra begitu Pak? Ya, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kami dari Fakultas Sains dan Teknologi, prodinya Teknik Biomedis. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Pas, Pak. Iya. Oke, baik. Ya, yang pertama terkait dengan punishment gitu ya. Apakah ada atau tidak gitu ya Pak, punishmentnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk nanti kesepakatan kalau dikasih 12 atau 18 bulan itu diatur di PKS Pak. Kita akan ada PKS dengan tiap pemenang. Nah, untuk punishmentnya seperti apa, yang jelas yang pertama kali akan terlihat nanti dananya akan turun sesuai dengan
milestone-nya Pak. Jadi paling pertama kali akan dirasakan adalah kalau nggak sesuai dengan targetnya, pasti dananya telat turunnya gitu Pak. Nah, untuk yang lain harapan kami penelitian ini tetap selesai Pak. Gitu. Jadi fokus kami adalah kami akan support peneliti agar penelitian ini selesai. Gitu. Nah, mungkin salah satu punishment-nya Bapak akan dikejar-kejar oleh kami. Gitu ya. Nanti mungkin saya sering datang ke sini kalau kayak gitu, Pak. Tapi ke sebelah. Gitu. Jadi mungkin seperti itu. Yang kedua tadi apa ya, Pak? Mitra ya. Nah, terkait dengan mitra, apakah kalau nanti kita ada mitra gitu ya, mau gandeng mitra leader, itu mitranya terkait dengan kebutuhan untuk hilirisasi atau Bapak ngambil raw materialnya dari mitra tersebut, itu kita open Pak. Nah, silakan kita open. Tapi mungkin saya sedikit menambahkan Bapak Ibu catatannya nanti kalau Bapak Ibu menang dan ini sudah berjalan dengan pendanaan, penelitiannya selesai, kita akan hilirisasi. Nah, hak untuk komersialisasi atau hilirisasi di Kalbe Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti menggandeng mitra, saat komersialisasi nanti kami yang langsung komunikasi PKS dengan mitra gitu. Jadi kita terbuka untuk kemitraan. Bapak Ibu punya kemitraan kayak kemarin mungkin ada pertanyaan, Pak saya ambil raw material saya dari mitra si A gitu ya. Nah ini nanti gimana, apakah harus saya buat sendiri, saya punya lahan sendiri, saya punya ini sendiri? Enggak. Nanti komersialisasi seperti apa? Nanti Kalbe yang akan ke mitra tersebut gitu. Mungkin seperti itu Pak. Cukup jelas ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu Mas Kedik ya. Aduh. Mas Kedik. Terima kasih atas paparannya. Saya kalau masih ingat di Farmastika. Nah sekarang RD-nya adalah RD tentang drug dan kosmetik delivery di Farmastika. Kemudian di yang baru ini kami di UIPT Kesehatan Kulit dan Kosmetik. Karena sekarang kosmetik banyak sekali peminatnya gitu, jadi banyak yang daftar ke farmasi tentang kosmetik. Untuk nanti proposal ini, apakah RAB-nya nanti boleh mengajukan untuk pembelian alatnya, atau hanya untuk bahan dan nanti pada proses pembuatan itu? Terima kasih. Baik Prof. Oke, mungkin izin langsung jawab ya Prof ya. Jadi kalau untuk terkait dengan RAB-nya sendiri gitu, ini kita fokusnya ke consumable. Jadi tidak bisa untuk investasi gitu. Consumable, jadi semua hal yang sifatnya consumable silakan lewat sini. Tapi kalau investasi, mohon maaf untuk saat ini belum memungkinkan gitu. Mungkin seperti itu Prof. Ya, ada pertanyaan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu ada kami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sosialisasi dari SKAS. Ini mungkin saya pertama kali, tapi saya pernah diajak ke kantornya KP sama Dr. Sandi. Saya ingin tanyakan satu, apakah nanti pengajuan proposalnya itu harus tidak boleh lebih dari satu, terus PI-nya apakah boleh? Tadi mungkin sudah disebutin tapi saya belum jelas. PI-nya apakah boleh satu orang di 2 proposal misalnya atau 3 proposal. Terus seandainya kita rawnya itu memang Kalbe punya, itu apakah bisa mitranya sama Kalbe, baik mulai dari raw sampai pembuatan sampai hasil. Saya dari Departemen Mata. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya izin langsung jawab. Yang kalau pertama terkait dengan proposal, apakah boleh lebih dari satu? Boleh.
Nah, kemudian yang kedua, apakah PI-nya boleh satu PI untuk beberapa proposal? Itu juga boleh, Bu. Nah, kebetulan tadi kalau udah menyebut Dr. Sandi Klintang gitu ya, berarti di Regenik atau di Pharma di Luhung berarti kaitannya dengan stem cell gitu ya, atau sekretom. Apakah boleh menggunakan itu gitu, raw material dari situ juga dan segala macam? Boleh, kita terbuka juga untuk itu gitu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Oke. Ya, baik, matur nuwun Pak untuk paparannya ya, sosialisasi. Di sini alhamdulillah yang datang ini prospek semua, Bapak. Ada Bu Ina, ada Bu Prastika, ada Bu Riris, ya. Ada Bu Laura, ya, ada Prof Anis, ya, dari FTMM ini banyak juga semua, dan juga dari Fakultas Kedokteran. Ya, baik, yang ingin saya tanyakan tadi menindaklanjuti dari pertanyaan sebelumnya dari Departemen Data. Begini Pak Dwi, alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan Pak Gigi yang ada di Forsta, dan juga disinggung tentang membran Pak. Itu contohnya kena. Itu agreementnya sudah dengan kami yang dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pertanyaan saya, pendanaan untuk 12 bulan dan juga 16 bulan itu berapa tadi? 18 bulan tersebut, nah itu diperuntukkan sampai tahapan mana ya Pak? Karena kalau kita bicara tentang produk untuk kesehatan gitu ya, maka tahapannya sangat banyak sekali. Kalau yang ada di kami alhamdulillah sudah sampai in vitro, in vivo sudah jalan, tapi untuk memastikan kita kemarin sudah koordinasi dengan Pak Gigi begitu ya. Kemudian untuk tahapan ke preklinik dan juga klinik ini sampai mana untuk 12 sampai 18 bulan tersebut. Kemudian dengan pendanaan tersebut rasanya juga kalau dalam peneliti bilang kurang begitu Pak ya, untuk kita bisa melaksanakan preklinik dan juga klinik. Apakah bisa multi years yang bisa nanti kita ajukan atau bagaimana regulasi yang ada di Kaltur Pharma? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kami peneliti ya, Pak Dwi, kami juga selalu dihantui dengan SPJ begitu. Melaksanakan penelitian itu kan ada tadi disampaikan consumable ya, ada barang-barang yang harus kita beli. Apakah nanti dengan pendanaan 500 juta kurang lebih itu dalam 1 tahun atau 1,5 tahun, itu pertanggungjawabannya apakah detail, harus ada kwitansi, hitam di atas putih dan lain sebagainya, atau kalau di kami sudah cukup dengan SPTP atau bagaimana? Terima kasih, itu saja. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Yata. Mungkin yang pertama tadi terkait dengan pendanaannya ya, gitu Pak ya. Sampai sejauh apa gitu ya, sesuai dengan flow penelitian atau milestone yang diajukan, gitu. Jadi kembali lagi, kalau milestone yang diajukan untuk preclinical, gitu, milestone yang diajukan untuk preclinical, dan mungkin kalau saya sedikit bicara masalah obat atau paling worst case obat onco gitu Pak ya, preclinicalnya itu ada 12 hal. Ada 12 uji preklinis yang harus diajukan gitu ya, kalau mau diregistrasikan. Tapi kalau dalam skop ini yang Bapak ajukan misal dari 12 itu 4 saja, ya 4 itu yang kita akan jaga bareng-bareng. Jadi tidak ada keharusan dari kami bahwa preklinikal Bapak harus selesai 12-12-nya gitu. Ya, itu enggak, tapi sesuai yang diajukan gitu. Jadi mungkin bisa dari tim peneliti menakar kira-kira kalau saya mau mengajukan 500 jutaan gitu ya, nah itu skopnya sampai mana nih gitu. Mungkin seperti itu Pak, dan apakah bisa multi years atau tidak. Nah, pendanaannya ini sifatnya memang 12 bulan Pak. Nanti kita akan ada RKSA selanjutnya gitu, ambil lagi gitu. Nah, akan ada lagi, silahkan submit lagi. Tapi catatannya adalah kalau seandainya proyeknya misal kayak sekarang dengan FKG Forsta gitu Pak ya, berjalan gitu ya, mungkin saya rasa kita bisa jalan lewat poin yang berbeda Pak, gitu, tidak harus lewat RKSA. Apalagi kalau udah mau kami tangkap dengan komersialisasi yang dekat gitu ya Pak ya. Nah, jadi bisa aja tidak lewat RKSA. Kami sendiri di corporate R&D juga ada bekerja sama dengan beberapa universitas gitu untuk penelitian-penelitian baik itu yang sifatnya masih basic research atau mungkin bahkan dekat dengan komersialisasinya juga ada gitu.
Nah, jadi itu memungkinkan baik itu ikut RKSA kembali atau kalau nanti dari hasil RKSA yang sekarang ternyata udah dekat banget dengan komersialisasi gitu, sepertinya sih akan lebih cepat kalau langsung PKS dengan unit bisnis terkait. Mungkin gitu. Terus yang pertanyaan kedua, mohon maaf Pak, kwitansi ya. Nah, untuk bukti pembelian gitu ya Pak ya. Dari kami in general secara umum kami butuh bukti pembeliannya gitu, bukti pembeliannya Mbak. Jadi maksudnya ada bukti pembayaran atau ya bukti pembelian, tidak harus spesifik apapun, tapi memang ada buktinya bahwa dana itu keluar memang untuk pembelian tersebut gitu. Secara normatifnya seperti itu Pak gitu. Case-nya ya kita nggak tahu ya, case yang lain misal ternyata hilang atau apa ya, nanti kita open untuk ngomong detail case by case untuk seperti itu. Tapi kalau dari kami yang normalnya sih ada buktinya, terlepas apakah itu bukti pembayaran transfernya atau bukti kwitansinya atau bukti apanya, kita open. Nggak harus detail case by case, misal ada quotation-nya, invoice-nya, proforma invoice, kwitansi, kemudian dan segala macam, kemudian bukti penerimaan barang dan segala macam, mungkin enggak, tapi ada bukti pembayaran gitu. Nah, seperti itu. Oke, sip. Ini mewakili tadi. Terima kasih. Ini memang pertanyaan berdasarkan pengalaman pribadi dan juga hasil revisi tadi. Dana yang anggarannya kan kata kalau di buku rata kan 500 juta per proposal ya, untuk 12 sampai 18 bulan. Nah, kemudian prioritasnya adalah yang consumable, yang dipakai dan dimanfaatkan. Nah, pertanyaan kami adalah ini para peneliti ada anggarannya atau enggak? Berdasarkan pengalaman pribadi, beliau-beliau tahu banget. Itu saja. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Mungkin kalau direct saya jawab, ada, boleh diajukan, silakan dalam konteks yang wajar. Dalam konteks yang wajar. Karena mungkin saya share sedikit Bapak Ibu ya, ada yang mengajukan honor peneliti. Di luar honor peneliti ada yang mengajukan monef sendiri. Nah, terus di luar itu ada yang mengajukan apa ya? Saya lupa kemarin. Pokoknya pengalaman kami seperti itu. Jadi mungkin saya notkan honor peneliti bisa dimasukkan di situ dalam konteks yang wajar gitu. Konteks yang wajar seperti apa ya, mungkin antara 10-20% ya, nanti kita kaji, kan ada tim yang mengkaji gitu ya. Nah, itu memungkinkan. Tapi kalau sampai nanti di luar honor peneliti ada kayak tadi biaya monef lagi gitu ya, ada biaya ini, itu mohon maaf nggak bisa Bapak Ibu, karena honor peneliti udah include di dalam situ gitu ya. Dan harapannya kalau memang Bapak Ibu melakukan subkon ke salah satu, misal lab gitu dan segala macam, kalau Bapak Ibu mau evaluasi lab tersebut silakan, tapi itu udah include di dalam honor peneliti. Jadi memungkinkan ada honor peneliti Bu di dalam konteks yang wajar gitu. Mudah-mudahan ini juga lebih menyemangati ya gitu ya. Ada satu tambahan, barusan Prof. mengingatkan, penelitian yang sedang kami lakukan itu kan memang tadinya didanai oleh PDB, kemudian sudah selesai. Nah, kemudian ini tahapan selanjutnya itu mungkin melalui DAPT. Ya. Nah, DAPT. Tetapi memang untuk itu sudah ada mitra. Hanya karena dana dari DAPT itu juga terbatas, kami tentu harus mengembangkan sayap lebih luas lagi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jadi yang terkait dengan produk, mungkin karena sudah ada perjanjian kita harus melalui mitra yang sudah berlangsung selama ini. Tetapi kalau untuk pengembangan misalnya yang belum tercover adalah mekanismenya. Apakah ini bisa dilakukan dengan Kalbe? Dengan catatan untuk produk tadi kami sudah punya mitra. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih.
Yang jadi mungkin kalau saya sampaikan itu memungkinkan. Nah, jadi kalau kayak tadi gambarannya sudah punya mitra, silahkan nanti mengajukan di kami, silahkan bagian tertentunya gitu. Cuman catatannya adalah tetap nanti saat ini akan komersialisasinya nanti hak komersialisasinya ada di KLB. Kalau memang itu menggandeng mitra yang tadi, nanti KLB langsung ke mitra tersebut, gitu. Tapi ini Bapak Ibu catatannya, saya sampaikan satu lagi, masalah haki. Ya, masalah haki ya, mungkin kalau masalah haki, kepemilikan haki jadi milik bersama, jadi milik peneliti, karena kami paham ini adalah idenya peneliti, tapi satu sisi yang mendanai juga kami gitu ya, jadi kepemilikan bersama, jadi hakinya milik peneliti dan milik KLB. Kebetulan saya juga seperti itu gitu ya, karena pendidikan hasil disertasi saya juga milik berdua, jadi milik KLB dan milik saya gitu ya. Nah, hak komersialisasi ada di KLB. Catatan yang selanjutnya, royalti. Apakah memungkinkan royalti? Memungkinkan. Kami ada beberapa konteks, kami sudah berjalan ada royalti. Mungkin saya tidak akan menyebutkan, tapi kami ada beberapa, ada produk asam amino kami, itu hasil pengembangan komposisi dari salah satu tim dokter di rumah sakit besar. Tim dokter yang menemukan komposisi asam amino tersebut. Gitu. Itu kami absorb, itu yang kami pakai. Gitu. Itu yang kami pakai. Kita uji klinik bareng. Patennya punya bareng, hak komersialisasi di KLB, tapi ada royalti yang kami bayarkan ke tim dokter tersebut. Itu akan diatur oleh PKS terpisah Bapak Ibu. Karena royalti itu besarannya tidak standar. Royalti itu besarannya tergantung skopnya Bapak Ibu sebagai peneliti, beserta nanti produknya jadinya, sama marketnya. Jadi tidak ada satuan royalti yang sama, nggak ada. Gitu. Tapi memungkinkan atau enggak royalti, itu memungkinkan. Kami paham bahwa ada unsur seperti itu yang juga jadi salah satu mungkin ya harapan dari Bapak Ibu gitu, karena bukti juga sebagai Bapak Ibu yang memiliki ide dan segala macam dan berdampak ke masyarakat, jadi itu bisa kita fasilitasi dan buktinya sudah ada. Kami sudah berjalan juga ada yang seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oke, sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kami mungkin menutup acaranya nantinya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sanggup tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini izin kami tutup. Kemudian untuk materi dan penyampaiannya kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Dwianto dan tim. Kemudian untuk sebelum menutup kami izin memohon untuk foto bersama mungkin ya Bapak? Berkenan? Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu fotonya di satu sisi saja, di sebelah sini. Oke, kita jadi satu ruangan yang sebelah kiri untuk foto bersama. Izin. Oh ya, makanya tiba-tiba ada capek dari Pak Gigi. Pak Gigi di mana? Iya Pak. Coba nih. Apakah bisa multi-years atau tidak? Nah, pendanaannya ini sifatnya memang 12 bulan Pak. Nanti kita akan ada RKSA selanjutnya, gitu. Ambil lagi, gitu. Nah, akan ada lagi, silahkan submit lagi. Tapi catatannya adalah kalau seandainya proyeknya, misal kayak sekarang dengan FKG Forsta gitu Pak ya, berjalan gitu ya, mungkin saya rasa kita bisa jalan lewat poin yang berbeda Pak, gitu, tidak harus lewat RKSA. Apalagi kalau udah mau kami tangkap dengan komersialisasi yang dekat gitu ya Pak ya. Nah, jadi bisa aja tidak lewat RKSA. Kami sendiri di Corporate R&D juga ada bekerja sama dengan beberapa universitas gitu untuk penelitian-penelitian baik itu yang sifatnya masih basic research atau mungkin bahkan dekat dengan komersialisasinya juga ada gitu. Nah, jadi itu memungkinkan baik itu ikut RKSA kembali
atau kalau nanti dari hasil LKSA yang sekarang ternyata udah dekat banget dengan komersialisasi gitu, sepertinya sih akan lebih cepat kalau langsung PKS dengan unit bisnis terkait. Mungkin gitu. Terus yang pertanyaan kedua, mohon maaf Pak, kwitansi ya. Nah, untuk bukti pembelian gitu ya Pak ya. Dari kami in general secara umum kami butuh bukti pembeliannya gitu. Bukti pembeliannya Mbak. Jadi maksudnya ada bukti pembayaran atau ya bukti pembelian, tidak harus spesifik apapun, tapi memang ada buktinya bahwa dana itu keluar memang untuk pembelian tersebut gitu. Secara normatifnya seperti itu Pak gitu. Case-nya ya kita nggak tahu ya, case yang lain misal ternyata hilang atau apa ya, nanti kita open untuk ngomong detail case by case untuk seperti itu. Tapi kalau dari kami yang normalnya sih ada buktinya, terlepas apakah itu bukti pembayaran transfernya atau bukti kwitansinya atau bukti apanya, kita open. Nggak harus detail case by case, misal ada quotation-nya, invoice-nya, proforma invoice, kwitansi, kemudian dan segala macam, kemudian bukti penerimaan barang dan segala macam mungkin enggak, tapi ada bukti pembayaran gitu. Nah, seperti itu. Oke. Sip. Ini mewakili tadi. Terima kasih. Ini memang pertanyaan berdasarkan pengalaman pribadi dan juga hasil revisi tadi. Dana yang anggarannya kan kalau di buku rata kan 500 juta per proposal ya, untuk 12 sampai 18 bulan. Nah, kemudian prioritasnya adalah yang consumable, yang dipakai dan dimanfaatkan. Nah, pertanyaan kami adalah ini para peneliti ada anggarannya atau enggak? Berdasarkan pengalaman pribadi, beliau tahu banget. Itu saja. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Mungkin kalau direct saya jawab, ada, boleh diajukan, silakan dalam konteks yang wajar. Dalam konteks yang wajar. Karena mungkin saya share sedikit Bapak Ibu ya, ada yang mengajukan honor peneliti. Di luar honor peneliti ada yang mengajukan monef sendiri. Nah, terus di luar itu ada yang mengajukan apa ya? Saya lupa kemarin. Pokoknya pengalaman kami seperti itu. Jadi mungkin saya notkan honor peneliti bisa dimasukkan di situ dalam konteks yang wajar gitu. Konteks yang wajar seperti apa ya, mungkin antara 10-20% ya, nanti kita kaji, kan ada tim yang mengkaji gitu ya. Nah itu memungkinkan. Tapi kalau sampai nanti di luar honor peneliti ada kayak tadi biaya monef lagi gitu ya, ada biaya ini, itu mohon maaf nggak bisa Bapak Ibu, karena honor peneliti udah include di dalam situ gitu ya. Dan harapannya kalau memang Bapak Ibu melakukan subkon ke salah satu misal lab gitu dan segala macam, kalau Bapak Ibu mau evaluasi lab tersebut silakan, tapi itu udah include di dalam honor peneliti. Jadi memungkinkan ada honor peneliti Bu di dalam konteks yang wajar gitu. Mudah-mudahan ini juga lebih menyemangati ya gitu ya. Ada satu tambahan, barusan Prof mengingatkan, penelitian yang sedang kami lakukan itu kan memang tadinya didanai oleh WDB, kemudian sudah selesai. Nah kemudian ini tahapan selanjutnya itu mungkin melalui DAPT. Nah DAPT, tetapi memang untuk itu sudah ada mitra. Hanya karena dana dari DAPT itu juga terbatas, kami tentu harus mengembangkan sayap lebih luas lagi. Nah kalau seperti ini bagaimana? Jadi yang terkait dengan produk, mungkin karena sudah ada perjanjian kita harus melalui mitra yang sudah berlangsung selama ini. Tetapi kalau untuk pengembangan misalnya yang belum tercover adalah mekanismenya. Apakah ini bisa dilakukan dengan KB? Dengan cara untuk produk tadi kami sudah punya mitra. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang jadi mungkin kalau saya sampaikan itu memungkinkan. Nah, jadi kalau kayak tadi Bapak sudah punya mitra,
silahkan nanti mengajukan di kami, silahkan bagian tertentunya gitu. Cuman catatannya adalah tetap nanti saat ini akan komersialisasinya nanti hak komersialisasinya ada di Kalbe. Kalau memang itu menggandeng mitra yang tadi, nanti Kalbe langsung ke mitra tersebut gitu. Tapi ini Bapak Ibu catatannya, saya sampaikan satu lagi, masalah haki ya, masalah haki ya, mungkin kalau masalah haki, kepemilikan haki jadi milik bersama. Jadi milik peneliti, karena kami paham ini adalah idenya peneliti, tapi satu sisi yang mendanai juga kami gitu ya. Jadi kepemilikan bersama. Jadi hakinya milik peneliti dan milik Kalbe. Kebetulan saya juga seperti itu gitu ya, karena pendidikan hasil disertasi saya juga milik berdua, jadi milik Kalbe dan milik saya gitu ya. Nah, hak komersialisasi ada di Kalbe. Catatan yang selanjutnya royalti. Apakah memungkinkan royalti? Memungkinkan. Kami ada beberapa konteks, kami sudah berjalan ada royalti. Mungkin saya tidak akan menyebutkan, tapi kami ada beberapa, ada produk asam amino kami itu hasil pengembangan komposisi dari salah satu tim dokter di rumah sakit besar. Tim dokter yang menemukan komposisi asam amino tersebut, gitu. Itu kami absorb, itu yang kami pakai, gitu. Itu yang kami pakai. Kita uji klinik bareng. Patennya punya barang, hak komersialisasi di Kalbe, tapi ada royalti yang kami bayarkan ke tim dokter tersebut. Itu akan diatur oleh PKS terpisah Bapak Ibu. Karena royalti itu besarannya tidak standar. Royalti itu besarannya tergantung skopnya Bapak Ibu sebagai peneliti, beserta nanti produknya jadinya, sama marketnya. Jadi tidak ada satuan royalti yang sama, nggak ada. Gitu. Tapi memungkinkan atau enggak royalti itu memungkinkan. Kami paham bahwa ada unsur seperti itu yang juga jadi salah satu mungkin ya harapan dari Bapak Ibu gitu, karena bukti juga sebagai Bapak Ibu yang memiliki ide dan segala macam dan berdampak ke masyarakat, jadi itu bisa kita fasilitasi dan buktinya sudah ada. Kami sudah berjalan juga ada yang seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oke, sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kami mungkin menutup acaranya nantinya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sanggup tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini izin kami tutup. Kemudian untuk materi dan penyampaiannya kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Duyanto dan tim. Kemudian untuk sebelum menutup kami izin memohon untuk foto bersama mungkin ya Bapak? Berkenan? Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu fotonya di satu sisi saja, di sebelah sini. Oke, kita jadi satu ruangan yang sebelah kiri untuk foto bersama. Izin. semua. Oh ya, kayaknya tiba-tiba ada japri dari Pak Gigi. Pak Gigi di mana? Iya Pak. Dia. Berarti nih. Oh,